Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Max Broker. Ini dia rahasia trading para big trader, yaitu pivot point level. Dalam pembahasan tentang pivot point ini, kita akan mempelajari konsep dasar dan sejarah penggunaannya dalam trading. Pivot point adalah titik penting yang membantu kita memprediksi arah pergerakan harga dengan menghitung level support dan resisten. Dengan menggunakan rumus sederhana dan data historis harga, kita dapat mengidentifikasi titik entry dan exit yang potensial. Selain itu, kita akan menjelajahi berbagai strategi trading yang dapat digunakan dengan pivot point, seperti trading breakout dan reversal trading, serta pentingnya pengelolaan resiko dan manajemen modal. Melalui latihan praktis dan analisis studi kasus, kita akan memperdalam pembahasan kita tentang bagaimana memanfaatkan pivot point secara efektif dalam trading. Sejarah penggunaan pivot point dalam trading adalah tentang bagaimana trader menggunakan konsep ini selama bertahun-tahun untuk membantu mereka memprediksi arah pergerakan harga pasar keuangan. Dari awalnya muncul di pasar saham hingga menjadi alat yang penting dalam analisis teknikal, pivot point telah membantu para trader membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memasuki dan meninggalkan pasar. Pivot point adalah titik pivot yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menentukan level-level penting dalam pergerakan harga di pasar keuangan, seperti pasar saham atau forex. Ini adalah titik sentral di sekitar mana harga diperkirakan akan bergerak ke arah yang berbeda. Pivot point dihitung berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan dari sesi perdagangan sebelumnya. Dari titik ini, level-level support atau titik bawah di mana harga cenderung naik kembali dan resisten atau titik atas di mana harga cenderung turun kembali juga dihitung. Pivot point adalah alat yang penting bagi trader karena membantu mereka mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial, serta memberikan gambaran tentang arah umum pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Sejarah penggunaan pivot point dalam trading melibatkan perkembangan panjang dari konsep sederhana menjadi salah satu alat utama dalam analisis teknikal. Awalnya, pivot point ini digunakan dalam pasar saham sejak abad ke-20-an. Ide dasarnya adalah untuk mengidentifikasi level-level yang signifikan di mana harga cenderung berbalik atau berhenti. Seiring waktu, pivot point mulai diterapkan dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk pasar forex dan komoditas. Ini disebabkan oleh keandalan dan kemudahan penggunanya dalam mengidentifikasi level support dan resisten yang penting dalam menentukan titik masuk dan keluar dari perdagangan. Dengan menggunakan rumus sederhana berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan periode sebelumnya, pivot point membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Sejarah penggunaan pivot point mencerminkan evolusi pasar keuangan dan perannya yang semakin penting dalam membantu trader menghadapi tantangan yang kompleks dalam trading modern. Konsep dasar dari support resisten adalah fondasi penting dalam analisis teknikal dalam trading. Support adalah level di mana harga cenderung menemukan dukungan atau berhenti turun lebih jauh, sehingga menjadi area potensial untuk membeli atau support harga. Di sisi lain, resisten adalah level di mana harga cenderung berhenti naik lebih tinggi lagi, menjadi area potensial untuk menjual atau resisten harga. Analoginya, Anda bisa membayangkan support seperti lantai yang mencegah harga jatuh lebih jauh lagi, sementara resisten seperti langit-langit yang menghalangi harga untuk naik lebih tinggi lagi. Ketika harga bergerak melalui level support atau resisten, itu bisa menjadi sinyal penting tentang arah pergerakan harga selanjutnya. Pemahamannya yang baik tentang konsep support dan resisten memungkinkan trader untuk membuat keputusan trading yang lebih terinformasi dan efektif. Nah, perbandingan keunggulan pivot point dengan metode lain memungkinkan kita untuk memahami mengapa pivot point menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis teknikal. Salah satu keunggulan utama pivot point adalah kesederhanaannya dalam penggunaannya. Dibandingkan dengan beberapa metode analisis teknikal yang kompleks, pivot point menggunakan rumus sederhana yang dapat dihitung dengan mudah, bahkan oleh trader pemula sekalipun.
Selain itu, pivot point memberikan level-level kunci seperti support dan resisten yang dapat memberikan gambaran jelas tentang kemana arah pergerakan harga bisa menuju. Ini memungkinkan para trader untuk membuat keputusan trading yang lebih terinformasi. Berbeda dengan beberapa indikator teknikal yang lain cenderung membingungkan, pivot point memberikan sinyal yang cukup jelas dan langsung. Hal ini membuatnya menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, pivot point juga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kerangka waktu yang berbeda, membuatnya fleksibel untuk digunakan dalam strategi trading jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kombinasi keunggulan-keunggulan ini, pivot point menjadi pilihan yang populer dan efektif banyak trader dalam mengambil keputusan trading mereka. Nah, ini cara menghitung pivot point adalah dengan menggunakan rumus sederhana yang melibatkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan dari periode waktu tertentu. Biasanya periode harian. Pertama, kita akan menambahkan harga tertinggi atau high ya, harga terendah atau low, dan harga penutupan atau close dari periode tersebut. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan dibagikan dengan 3. Ini akan memberikan kita nilai rata-rata dari ketiga harga tersebut. Nah, nilai rata-rata inilah yang menjadi pivot point utama. Selanjutnya, kita akan menggunakan pivot point ini sebagai acuan untuk menghitung level-level support dan resisten. Level support dihitung dengan mengurangi harga tertinggi dari pivot point, sedangkan level resisten dihitung dengan menambahkan harga tertinggi ke pivot point dan mengurangkan harga terendah dari pivot point. Hasilnya adalah level-level yang dapat memberikan gambaran kepada kita tentang di mana harga cenderung berbalik arah atau bertahan. Dengan memahami cara menghitung pivot point ini, trader dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Perbedaan antara pivot point utama, support, dan resisten adalah kunci dalam memahami bagaimana pivot point bekerja dalam analisis teknikal. Pivot point utama adalah titik tengah di antara level support dan resisten. Ini adalah level harga di mana kita menganggap arah tren bisa berubah. Support adalah level di bawah harga pasar saat ini, di mana kita mengharapkan adanya tekanan pembelian yang cukup untuk mencegah harga turun lebih jauh. Sementara itu, resisten adalah level di atas harga pasar saat ini, di mana kita mengharapkan adanya tekanan penjualan yang cukup untuk mencegah harga naik lebih jauh. Dengan memahami perbedaan antara ketiganya, trader dapat menggunakan pivot point untuk mengidentifikasi potensi titik entry dan exit yang strategis dalam trading mereka. Pivot point menggunakan data historis adalah proses di mana kita menganalisis data harga masa lalu untuk menghitung level-level pivot point yang relevan untuk masa depan. Dalam melakukan ini, kita mengumpulkan data-data harga terdahulu seperti harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah. Dan harga penutupan, satu lagi jangan lupa, dari periode waktu tertentu, misalnya hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan rumus yang tepat, kita dapat menghitung level-level pivot point, seperti pivot point utama, support, dan resisten, yang akan memberikan gambaran tentang kemungkinan arah pergerakan harga di masa mendatang. Dengan memahami pola dan tren dari data historis ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik saat trading, seperti menentukan titik masuk dan keluar posisi, serta mengidentifikasi peluang trading yang potensial. Dengan kata lain, menggunakan data historis adalah cara bagi kita untuk melihat ke belakang guna membantu kita meramalkan kemungkinan pergerakan harga di masa mendatang. Nah, sekarang mari kita lihat contoh perhitungan pivot point menggunakan data nyata di grafik forex. Misalkan kita memiliki data harga untuk pasangan mata uang Euro USD selama periode tertentu, misalnya 1 hari perdagangan. Pertama, kita akan mengumpulkan harga pembukaan atau open, harga penutupan atau close, harga tertinggi atau high, dan harga terendah atau low dari periode tersebut.
Nah, misalkan pada hari tersebut harga pembukaannya itu di harga 1.1200, lalu harga penutupannya di harga 1.1250 dan harga tertingginya di harga 1.1280 dan harga terendahnya di harga 1.1180. Langkah pertama adalah menghitung pivot point utama yang bisa dihitung dengan rumus pivot point sama dengan harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan. Jumlah penjumlahan tersebut itu langsung dibagikan 3. Nah, sekarang coba kita masukkan data dari Euro USD hari kemarin ya. Kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu pivot point sama dengan harga tertingginya itu contoh misalkan di harga 1.1280, lalu harga terendahnya di harga 1.1180, lalu ditambah harga penutupannya yaitu di harga 1.1250. Penjumlahan tersebut terus nanti dibagikan 3 sama dengan ini hasilnya yaitu 1.1237. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung level support dan resisten, 2 level support atau S1 dan S2, serta 2 level resisten atau R1 dan R2. Bisa kita hitung dengan rumus berikut. S1 sama dengan 2 dikali harga pivot point dikurangi harga tertinggi. S2 sama dengan pivot point dikurangi harga tertinggi dikurangi harga terendah. Lalu untuk R1, 2 dikali pivot point, lalu pengkalian tersebut dikurangi harga terendah. Lalu untuk R2-nya, harga pivot point ditambah pengurangan antara harga tertinggi dikurangi harga terendah. Nah, sekarang mari kita coba masukkan data-data Euro USD pada studi kasus yang tadi sebelumnya. S1 sama dengan 2 dikali 1.1237 dikurangi 1.1280 sama dengan untuk S1-nya adalah di harga 1.1194. Itu hasilnya untuk S1. Lalu untuk S2-nya 1.1237 dikurangi 1.1280 dikurangi 1.180 sama dengan untuk S2-nya di harga 1.1147. Itu untuk hasil level support 2-nya atau S2. R1-nya 2 dikali 1.1237, pengalian tersebut langsung dikurangi dengan angka 1.1180 dan hasilnya untuk R1 adalah di harga 1.1294. Nah, lalu untuk R2-nya sama dengan 1.1237 ditambah 1.1280 lalu dikurangi 1.1180 dan hasilnya 1.1337. Dengan demikian, pivot point hari itu adalah di harga 1.1237 dengan level support di harga 1.1194 dan S2-nya 1.1147 serta level resistennya di harga 1.1294 dan untuk R2-nya atau resisten keduanya yaitu di harga 1.1337. Ini memberikan gambaran untuk trader tentang di mana harga bisa berpotensi berbalik arah atau melanjutkan trennya dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam bertradingnya. Cara menggunakan level pivot point sebagai support dan resisten dalam analisis di pasar forex melibatkan pemahaman tentang konsep dasar dari support dan resisten itu sendiri. Pivot point yang dihitung dari harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan pada periode sebelumnya adalah titik utama yang menjadi referensi dalam menentukan level-level support dan resisten. Dalam analisis, ketika harga berada di atas level pivot point tersebut dapat berfungsi sebagai level support. Ini artinya jika harga turun dan mendekati level pivot point, ada kemungkinan harga akan memantul kembali naik dari level tersebut.
Dan sebaliknya, jika harga berada di bawah pivot point, maka pivot point tersebut dapat menjadi level resisten. Ini berarti jika harga naik dan mendekati pivot point, ada kemungkinan harga akan memantul turun dari level tersebut. Dalam prakteknya, trader sering menggunakan level pivot point bersamaan dengan level-level support dan resisten lainnya, seperti level S1, S2, R1, dan R2, level support dan resisten yang dihitung berdasarkan pivot point. Hal ini membantu mereka dalam menentukan titik entry dan exit yang potensial. Misalnya, jika harga mendekati level support yang didasarkan pada pivot point, trader mungkin mempertimbangkan untuk membeli atau menetapkan stop loss di bawah level tersebut. Begitu juga sebaliknya untuk level resisten. Dengan memahami cara menggunakan level pivot point sebagai support dan resisten, trader dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi area-area kunci di pasar forex dan membuat keputusan trading yang lebih informasional. Nah, sekarang kita ke cara menentukan titik entry dan exit berdasarkan pivot point dalam trading forex. Merupakan strategi yang digunakan untuk memasuki dan keluar dari pasar dengan lebih tepat. Titik entry biasanya dipilih ketika harga melewati level pivot point atau salah satu level support dan resisten yang terkait. Misalnya, jika harga bergerak di atas level pivot point, itu bisa menjadi sinyal beli. Sedangkan jika harga bergerak di bawah level pivot point, itu bisa menjadi sinyal jual. Nah, titik exit atau tempat untuk menutup posisi seringkali dipilih berdasarkan level-level support dan resisten tambahan atau dengan menggunakan indikator teknikal lain seperti RSI atau MACD untuk menginformasikan sinyal keluar. Dengan memahami dan menggunakan pivot point dengan bijaksana, trader dapat mengambil keputusan entry dan exit yang lebih terinformasi dan potensial meningkatkan kesuksesan dalam trading forex. Pada dasarnya, penggunaan indikator teknikal seperti RSI atau indeks kekuatan relatif dan MACD atau konvergensi atau divergensi rata-rata bergerak dapat dikombinasikan dengan pivot point untuk memberikan informasi tambahan terhadap sinyal perdagangan yang dihasilkan. Sebagai contoh, saat menggunakan pivot point untuk mengidentifikasi level support atau resisten yang kuat, kita bisa menggunakan RSI untuk mengukur seberapa overbought atau oversold-nya market. Ketika harga mendekati level resisten dan RSI menunjukkan kondisi overbought, ini bisa menjadi sinyal bahwa harga mungkin akan berbalik turun. Sebaliknya, ketika harga mendekati level support dan RSI menunjukkan kondisi oversold, ini bisa menjadi sinyal bahwa harga memungkinkan akan berbalik naik. Untuk pembahasan mengenai pivot point berikutnya, dikombinasikan dengan indikator MACD, kita akan bahas di video part kedua. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you on next video.